Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat dan ceria. Pasti jarak memisahkan kita karena virus corona. Tetap semangat untuk belajar bersama. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak tetap dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang teks deskripsi. Jika minggu kemarin kalian telah belajar tentang menentukan isi teks deskripsi, maka hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang struktur teks deskripsi. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini tadi seperti yang Bapak sebutkan, materinya itu tentang struktur teks deskripsi. Nah, komponen dasar yang akan kita pelajari itu adalah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui aplikasi YouTube dan WhatsApp, peserta didik mampu menentukan struktur teks deskripsi, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup pada teks yang dibaca, serta mengembangkan sikap aktif dan disiplin. Nah, jadi materi untuk hari ini nanti kalian setelah pembelajaran diharapkan mampu menentukan struktur teks deskripsi. Nah, meskipun tadi dalam kompetensi dasar ada dua materi yaitu struktur dan kebahasaan, namun untuk pertemuan kali ini kalian hanya belajar untuk menentukan struktur teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Google Form, peserta didik mampu menelaah kesesuaian struktur teks deskripsi, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup pada teks yang dibaca, serta mengembangkan sikap kreatif dan tanggung jawab. Jadi yang kedua, nanti setelah belajar, kalian juga diharapkan mampu menelaah kesesuaian struktur teks deskripsi dari teks yang dibaca. Nah, sedangkan ada sikap yang harus kalian kembangkan dalam pembelajarannya, yaitu sikap aktif dan disiplin. Ini Bapak lihat dari keaktifan kalian dalam mengikuti pelajaran dan kehadiran kalian ya nanti. Sedangkan kreatif dan tanggung jawab Bapak lihat nanti dari latihan soal yang Bapak berikan. Nah, kita mulai ya pembelajarannya. Seperti yang tadi Bapak sebutkan bahwa materi untuk hari ini yaitu tentang struktur teks deskripsi. Nah, mungkin bagi kalian masih ya ada yang baru atau baru mempelajari tentang struktur pada sebuah teks. Apa itu struktur teks? Struktur teks adalah bagian-bagian yang membuat suatu teks itu menjadi lengkap atau utuh. Nah, jadi ketika kalian akan membuat sebuah teks, bagian ini atau struktur ini harus terpenuhi. Karena jika salah satu bagian atau strukturnya kalian tidak penuhi, maka teks itu menjadi tidak lengkap. Nah, jika kalian bingung, Bapak akan membuat ilustrasi yang mungkin akan memudahkan kalian memahami tentang struktur itu pada sebuah teks. Nah, di sini Bapak sajikan sebuah gambar ya, gambar rumah. Kalian tahu bahwa bagian-bagian rumah itu ada lantai, dinding, dan atap. Nah, bagian-bagian ini kita sebut saja sebuah struktur rumah. Ya. Jadi struktur rumah itu terdiri dari lantai, dinding, dan atap. Disebut rumah jika semua komponen ini, semua struktur ini terpenuhi. Ya. Nah, lalu jika salah satu strukturnya tidak terpenuhi, misalnya tidak ada atapnya, maka ini menjadi sebuah rumah yang tidak lengkap. Nah, sama halnya dengan ilustrasi itu, sebuah teks juga demikian. Jadi ketika kalian akan membuat teks, semua strukturnya, semua bagian-bagian teksnya itu harus terpenuhi. Nah, lalu apa struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi ada tiga, yaitu pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup atau kesimpulan. Nah, di sini Bapak sajikan sebuah teks dalam basic format ya. Jadi jika
sebuah teks deskripsi ini dibagi berdasarkan strukturnya, maka akan tampak seperti ini. Ya, di awal ada identifikasi, lalu setelah identifikasi ada deskripsi bagian, lalu diakhiri dengan penutup. Ya. Jadi sekali lagi struktur teks deskripsi itu pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah penutup. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tiap-tiap struktur teks deskripsinya. Yang pertama yaitu identifikasi. Pada identifikasi berisi tentang gambaran umum mengenai objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, kalian akan mendeskripsikan sebuah tempat, maka gambaran umumnya dapat berupa lokasi tempat itu, berapa jauhnya dari rumah kalian, sejarah lahirnya tempat itu, makna nama tempat itu, atau pernyataan lainnya. Lain halnya jika kalian akan mendeskripsikan seseorang, misalnya ayah kalian, maka gambar umumnya dapat berupa nama ayah kalian, usia ayah kalian, ciri fisik ayah kalian, dan lainnya. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis atau pandangan pribadi penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Jadi pada bagian ini kalian silahkan ya sajikan pada bagian teksnya itu tentang perincian objek. Ya, jadi dalam hal mana pembaca itu seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek apa yang kalian deskripsikan, maka kalian sajikan pada bagian deskripsi bagian. Struktur yang ketiga yaitu penutup. Nah, dalam penutup berisi kesan umum dari penulis atau juga simpulan dari objek yang dideskripsikan. Nah, jadi dalam penutup ini kalian boleh menulis tentang kesan kalian tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya kalian mendeskripsikan sebuah tempat wisata, maka kesan apa yang kalian rasakan ketika atau setelah berkunjung ke sana, ya bagaimana kesannya, apakah senang atau tidak, ya ini disajikan dalam bagian penutup. Atau simpulan dari objek yang dideskripsikan. Jadi dari apa yang dideskripsikan di awal, ya kalian buat simpulannya pada bagian penutup. Nah, itu penjelasan dari tiap-tiap struktur teks deskripsi. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan contoh bagaimana sebuah teks deskripsi dibagi berdasarkan strukturnya. Contoh teks deskripsi yang akan kita analisis strukturnya berjudul Rumah Tongkonan. Teks ini dapat juga kalian baca pada mengajar yang telah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Nah, teks ini terdiri dari 3 paragraf dan telah Bapak tentukan strukturnya, ya. Paragraf pertama merupakan identifikasi, paragraf kedua merupakan deskripsi bagian, paragraf ketiga merupakan penutup. Mengapa paragraf pertama Bapak sebutkan sebagai identifikasi? Karena pada bagian ini memberikan gambaran umum mengenai sejarah rumah Tongkonan, ya. Sedangkan pada bagian kedua itu termasuk struktur deskripsi bagian. Mengapa? Karena bagian ini berisi tentang perincian mengenai bagaimana bentuk secara rinci dari rumah Tongkonan, sehingga ketika kalian membaca bagian ini atau paragraf ini, kalian seolah-olah akan melihat bagaimana bentuk rumah Tongkonan ini, ya, berdasarkan rincian pada teksnya. Nah, sedangkan pada paragraf ketiga termasuk penutup. Mengapa? Karena bagian ini berisi tentang kesan penulis terhadap rumah Tongkonan. Apa kesannya? Rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia, yaitu rumah Tongkonan. Nah, begitu cara analisisnya, ya. Jadi ketika kalian akan menentukan bagaimana strukturnya, kalian pahami dulu tentang ciri-ciri isi dari setiap strukturnya. Kalau identifikasi berarti cirinya berisi tentang gambaran umum. Kalau deskripsi bagian berarti cirinya berisi tentang perincian. Sedangkan penutup, ya, cirinya berisi tentang kesan penulis. Sekian pelajaran hari ini, ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran Bapak. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.